kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Kalian semua tahu nggak sih dengan adanya wabah COVID-19 ini memberikan dampak yang serius pada seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Kali ini aku akan membahas bagaimana sih dampak investasi saham pada masa pandemi di Indonesia. Nah, aku nggak sendiri nih, aku dibantu sama beberapa teman aku. Oh iya, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Bella Titania Ersa dengan NIM 1204 10004, dan yang kedua ada saya sendiri Rara Putri Awandini dengan NIM 1204 10009, dan yang ketiga ada Livia Cahyani Putri dengan NIM 1204 10025. Dan yang keempat ada Rizky Febrianto dengan NIM 1204 10043. Dan yang kelima ada Dani Adrian Saputra dengan NIM 1204 10088. Nah, jadi udah pada tahu kan kelompok kita mau bahas tentang apa? Sebelum lanjut lebih dalam, yuk dengerin penjelasan dari aku. Virus corona atau COVID-19 adalah ancaman serius yang cepat atau lambat akan mempengaruhi stabilitas suatu negara, termasuk Indonesia. Saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Wabah COVID-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian di tengah merebaknya virus corona adalah investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi. Pada awalnya, hal tersebut tidak mempengaruhi pasar saham. Namun, dengan semakin banyak korban yang terkonfirmasi, maka pasar saham memberikan reaksi negatif. Hal ini juga menyebabkan harga di pasar saham menurun, terlebih setelah WHO menyatakan bahwa COVID-19 merupakan pandemi serta menyebabkan terjadinya negatif abnormal return. Pandemi COVID-19 di Indonesia mempengaruhi pasar modal dan menyebabkan terjadinya perubahan waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan sinyal negatif atau kabar buruk yang menyebabkan investor lebih tertarik untuk menjual kepemilikan sahamnya. Kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi dinamika pasar saham, menyebabkan bursa saham di seluruh dunia mengalami penurunan dan meningkatkan inefisiensi di pasar saham. Di Indonesia sendiri, hal ini juga memberikan dampak buruk bagi pasar modal dan mempengaruhi investor dalam membuat keputusannya dalam berinvestasi. Tahukah Anda, menurut BKPM, dampak investasi yang ditimbulkan dari penyebaran wabah COVID-19 baru dapat diketahui pada akhir Maret atau awal April. Tahun 2018, nilai investasi RRT di tanah air tidak kurang dari 4,7 miliar US dollar atau setara dengan hampir 17% total nilai investasi keseluruhan asing di Indonesia. Institute for Development of Economic and Finance atau dikenal INDF memprediksi ada potensi kehilangan nilai investasi sebesar 127 triliun akibat merambatnya COVID-19. Tidak bisa kita pungkiri bahwa COVID-19 memiliki dampak yang cukup besar terhadap bursa saham. Apa saja dampak tersebut? Yang pertama, harga di pasar saham menurun, terlebih setelah WHO menyatakan bahwa COVID-19 merupakan pandemi. Yang kedua, menyebabkan terjadinya negatif abnormal return. Yang ketiga, pandemi COVID-19 di Indonesia mempengaruhi pasar modal dan menyebabkan terjadinya perubahan waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang keempat, sinyal negatif atau kabar buruk yang menyebabkan investor lebih tertarik untuk menjual kepemilikan sahamnya. Yang kelima, mempengaruhi dinamika pasar saham. Yang keenam, menyebabkan bursa saham di seluruh dunia mengalami penurunan. Yang ketujuh, meningkatkan inefisiensi di pasar saham. Yang kedelapan, mempengaruhi investor dalam membuat keputusan investasi. Nah, jadi solusi dari dampak-dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi COVID-19 terhadap kondisi investasi di Indonesia yaitu pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mempercepat kestabilan pasar saham di Indonesia dengan cara
meningkatkan jumlah penerima bantuan di sektor UMKM, melakukan sosialisasi yang lebih gencar terkait bahaya dan pencegahan COVID-19, serta memberi keringanan pada para emiten yang memiliki pinjaman agar kinerja industri dapat meningkat melalui penurunan suku bunga maupun restrukturisasi kredit. Tindakan yang perlu dilakukan emiten untuk menjaga kinerja perusahaan antara lain menjaga seluruh karyawan agar tidak terinfeksi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, menjaga kinerja karyawan di masa pandemi mulai dari hulu sampai hilir, meningkatkan teknologi dan penggunaannya di semua bidang agar aktivitas karyawan dapat berjalan lebih efektif. Tindakan yang perlu dilakukan oleh investor untuk mengurai kerugian investasi antara lain, melakukan analisis fundamental dan teknikal, melakukan portofolio saham, memilih sektor usaha yang tetap dibutuhkan dalam kondisi pandemi, serta mencari informasi terkini emiten untuk mengetahui kondisi perusahaan. Nah, pembahasannya berakhir sampai sini nih teman-teman. Sekarang udah pada tahu kan gimana keadaan investasi saham pada masa pandemi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febrian.